Kandidat yang satu ini dikenal sebagai mediator handal dan punya kemampuan merangkul semua kalangan. Walau elektabilitasnya tidak terlalu tinggi, namun peluangnya menjadi cawapres Prabowo Subianto dinilai masih terbuka. Inilah Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Pak Sulas, PAN 7,5%, tapi sangat percaya diri untuk bermanuver. Apa ceritanya nih Pak? Ya memang PAN partai yang sangat terbuka, diisi orang-orang yang kompeten. Setiap orang bisa menyampaikan pikiran-pikirannya dengan baik. Oleh karena itu, itulah keunggulan kami, sehingga kami punya konsep gagasan-gagasan yang cemerlang, ya. Dan semua pikiran banyak orang tentu berbeda dengan pikiran satu orang. Nah, itulah kelebihan PAN, partai yang sangat terbuka, demokratis, sehingga semua bisa menyampaikan pendapat terbaik lah yang kita ambil. Dan itulah gagasan kami, pikiran-pemikiran kami tentu diterima oleh teman-teman partai lain dan juga oleh publik. Tak peduli realitas politik ya, walaupun hanya 7,5, ada di situ kan ada Demokrat yang 10, ya. Tapi tetap itu soal lain lagi. Ya. Tidak juga melanggar fatsun politik. Dan kami jelas partai yang bebas, ya. Bebas itu dalam artian merdeka. Mana yang kami anggap baik, mana yang kami anggap benar, yang kami yakini terbaik untuk Merah Putih, kami sampaikan. Kami nggak ada beban, ya. Apakah dalam koalisi ataukah teman-teman di luar pemerintahan, kami sampaikan. Mana yang terbaik, kami sampaikan. Itulah cara kita untuk membangun negeri, gitu. Dengan Pak SBY, pertemuan ini untuk mencari figur yang tepat jadi capres dan cawapres. Nah, jadi PAN mempelopori apa yang kita sebut dengan pemilu damai, pemilu yang berkualitas, ya, adu konsep, adu gagasan. Oleh karena itu kita mengajak tokoh-tokoh, dan saya bersyukur, alhamdulillah, semua sepakat, ya, semua sepakat. Tidak memakai isu-isu sara, tidak memakai atau menghalalkan semua cara untuk meraih kemenangan, tetapi sekali lagi adu konsep, adu gagasan, sehingga anak negeri ini bisa melihat bagaimana Indonesia bisa menjadi lebih baik, lebih maju, ya. Tidak ribut soal pakai kaos, tidak pakai kaos, dan seterusnya. Kalau tujuannya seperti itu berarti ada kemungkinan untuk bertemu juga dengan figur-figur dari timnya Pak Jokowi, partai PDIP atau Nasdem. Nah, itulah yang aneh di negeri ini. Kalau saya jumpa Pak Jokowi dikatakan aneh. Kalau saya jumpa Pak Prabowo dikatakan aneh. Itu dalam demokrasi yang seperti sekarang kan sesuatu yang biasa. Bahwa ada yang mendukung Pak Prabowo, ada yang mendukung Zulkifli Hasan, ada yang mendukung Pak Gatot. Ketemu itu sesuatu yang biasa. Karena dalam demokrasi ini kan pilihan-pilihan untuk antar anak negeri untuk untuk adu konsep, adu gagasan yang terbaik. Bersaing untuk memberikan terbaik bagi negerinya. Kita bukan lawan Belanda, kita bukan lawan orang lain. Jadi ketemu Pak Jokowi, ketemu Pak Prabowo, ketemu siapapun itu sesuatu yang sangat biasa. Bahkan kalau ada yang kaos ganti presiden, ada yang kaos 2 periode, bagus kalau mereka sama-sama foto. Ya kan? Kan bagus sekali. Yang tidak bagus kalau duanya berantem. Nah, ini kan apalagi kita sudah 20 tahun reformasi. Mestinya demokrasi kita semakin waktu, semakin lama, semakin tambah bulan, tambah tahun, semakin matang. Itu Mas Claudius, bukan? Nah, kalau lihat dari hasil Rakernas sebelumnya, ya, itu Pak Sulhas calon presiden dari PAN. Apakah ini fix atau ada perubahan? Kalau ada perubahan, tentu begini, karena ini kan syaratnya 20%. Nah, PAN itu punya 8% lebih. Kami punya 48 kursi, PKB 47, lainnya 40 di bawah kami lagi. Kami nomor 5, tapi belum cukup. Ya, oleh karena itu tentu tidak ada satupun partai yang bisa ngusung sendiri. Oleh karena itu nanti kita akan bicara dengan koalisi. Koalisi tentu kan memberi dan menerima musyawarah. Kan nggak mungkin menang-menangan. Kalau hitung-hitungannya gimana? Kalkulasi politik kan kalau di Pak Jokowi kan udah selesai nih. Pak Jokowi tetap maju. Yang paling mungkin tapi di kubunya Pak Prabowo. Enggak, semua belum ada yang pasti menurut saya. Memang sudah deklarasi, ya, teman-teman sudah deklarasi. Tapi dukungan itu sah kalau sudah ada presiden dan wakil presiden.
baru keluarkan surat, nanti didaftarkan di KPU. Kalau sekarang kan baru kumpul-kumpul, saya dukung ini kan baru kumpul-kumpul kan. Rekomendasi resmi pun belum ada. Surat resmi kan belum ada. Tapi ini kan pengandaian Pak, tapi realitas politiknya kan harus punya artinya, kursi. Segala kemungkinan dalam politik kan bisa saja. Karena kalau kita lihat sekarang kan PAN bagian dari koalisi dengan Pak Jokowi ya. Oh iya dong, itu kan komitmen sampai 2019. Kita akan tuntaskan dukung sampai 2019. Apa yang membuat PAN pada akhirnya nanti ya tidak melanjutkan koalisi dengan Pak Jokowi? Apa karena tidak puas dengan kinerja Kita Pak akan Jokowi? lihat yang terbaik nanti dalam pembicaraan-pembicaraan untuk negeri ini. Kita kan bukan soal dukung-mendukung, tapi kita ingin bagaimana negeri ini semakin lama semakin bagus, semakin baik. Bagaimana ketimpangan bisa kita kurangi, ya, bagaimana kesenjangan antar pusat dan daerah bisa dikurangi, bagaimana agar kegaduhan, kan harusnya kan demokrasi Pancasila ini kan menghasilkan kesetaraan, menghasilkan keadilan, menghasilkan harmoni, saling menghargai, saling menghormati. Nah kita lihat nanti, ya mana yang bisa lebih meyakinkan kita untuk menyempurnakan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah disitulah kita akan berada. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, kira-kira itu. Mana yang kami yakini, di situ. Bukan soal koalisi sekedar dapat 1 menteri, 2 menteri, bukan itu. Nah, terakhir ini kan ada wacana, bukan lagi ada wacana ya, sudah ada gerakan untuk judicial review supaya Pak JK bisa jadi cawapres lagi nih. Tanggapan Pak Sulhas seperti apa? Emang orang kita ini kan akalnya banyak. Ya semua peraturan kadang-kadang ya kalau pengacara 2 saja bisa beda pendapat dan dalilnya juga sama-sama kuat. Jadi menurut saya kalau saya lihat ya, dan sudah ada contoh kan, sudah ada contoh. Artinya kalau 2 kali itu tidak bisa. Apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut itu tidak bisa. Bahkan yang lebih rendah bukan Undang-Undang Dasar, Pilgub dulu di Provinsi Lampung itu ada gubernur Lampung yang dipilih, kemudian dua periode nggak jadi gubernur, maju, dia mau maju lagi dong, karena dianggap nggak berturut-turut kan. Nah itu tidak boleh. Ada putusan MK yang tidak memperbolehkan walaupun tidak berturut-turut. Tapi itu kan negara hukum, silakan saja kalau dia mau menggugat, ada yang silakan aja. Itu kan kita negara hukum. Kalau Pak JK maju lagi, menurut Pak Zul ini setback demokrasi atau gimana nih? Ya itu haknya Pak JK kalau Pak JK mau. Ya kalau dia hukumnya boleh, andai kata boleh, kemudian Pak JK-nya juga didukung semua mau, ya bagaimana? Nah secara formal oke ya Pak, tapi kalau bicara substansi demokrasi, ini ada yang mengatakan ini setback nih, seperti seakan-akan Indonesia ini tidak punya calon pemimpin yang lain, hanya Pak JK. Iya, orang juga berhak menilai begitu. Tapi saya berpendapat Pak JK kan politisi senior ya, senior kita. Saya hormat sekali sama Pak JK. Saya kira Pak JK akan mengambil keputusan terbaik untuk Merah Putih, untuk NKRI. Karena saya dengar justru Pak JK yang diminta nih dengan alasan kalau Pak JK maju bisa meredam politisasi agama gitu. Karena beliau punya standing yang cukup kuat di situ. Ya itu haknya teman-teman juga kan, tak apa-apa. Tapi saya kira pada saatnya nanti Pak JK akan mengambil posisi. Pak Sulhas, rame nih terakhir 2019 ganti presiden. Menurut Pak Sulhas, presiden perlu diganti? Biasa aja tuh, ganti presiden boleh, yang mau lanjutkan 2 periode boleh, yang nggak boleh itu berantem. Tapi pertanyaan saya, perlu apa tidak? Perlu atau tidak diganti? Ya, yang menyatakan ganti hak dia, yang menyatakan lanjut haknya, boleh-boleh saja dua-duanya. Nah, kalau saya nanti tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya tunggu ya. Tapi apakah menurut Pak Sulhas Pak Jokowi layak diganti? Tergantung publik dong. Iya, ya. Nah, dari sisi kinerja, kalau saya kasih nilai 0 sampai 10. Sederhana. Kalau Pak Jokowi kan incumbent. Kalau dinilai prestasinya bagus, bahagia, ya, sukses, kan sudah jelas, ya bisa dipilih lagi. Tapi kalau dianggap nggak cocok, ya bisa pilih yang lain. Jadi menurut saya sesederhana itu gitu. Kalau senang sudah ada 5 tahun, sudah ada bukti,
ada infrastruktur dan lain-lain, tinggal pilih lagi. Tapi kalau merasa nggak puas, ada yang lebih baik, bisa pilih yang lain.